Minim jam bermain, Endrick bakal cabut dari Real Madrid. Penyerang muda Real Madrid, Endrick dirumorkan akan cabut di Januari tahun 2025 mendatang. Endrick bergabung dengan Real Madrid di musim panas kemarin. Ia bergabung dari Palmeiras untuk menjadi mesin gol El Real yang baru. Namun sejauh ini Endrick minim diberikan jam bermain oleh Carlo Ancelotti. Ia tercatat total baru bermain selama 107 menit dari total 9 penampilan untuk Los Blancos. Situasi ini membuat Endrick dilaporkan ingin mencari klub baru di bulan Januari tahun 2025 nanti sebagai pemain pinjaman. Dikutip dari laporan AS, Endrick saat ini tidak berminat untuk meninggalkan Real Madrid. Ia dikabarkan tidak masalah dengan jam bermainnya yang minim, karena baginya situasi ini wajar karena dia perlu waktu beradaptasi dengan sepak bola Eropa. Ia juga menilai bertahan di Real Madrid juga bagus untuknya karena ia berlatih setiap hari dengan pemain-pemain kelas dunia, itu dirasa akan membantu perkembangannya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa hingga saat ini agen Endrick tidak menjalin komunikasi dengan klub manapun untuk peminjaman sang striker. Sang striker tidak meminta sang agen mencarikannya klub baru, jadi kabar Endrick untuk pindah di Januari nanti tidaklah benar. Sang striker benar-benar fokus untuk bertahan di Real Madrid dan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak jam bermain di sana. Duel panas El Clasico Real Madrid vs Barcelona, Los Blancos tanpa Thibaut Courtois dan Rodrigo. Real Madrid akan bertemu Barcelona dalam pertarungan El Clasico akhir pekan ini. Namun, jelang pertandingan ada kabar buruk menimpa skuad Carlo Ancelotti. Dua pemain andalan mereka mengalami cedera dan dipastikan absen. Duel Real Madrid vs Barcelona akan menjadi sajian utama Jornada ke-11 Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam laga kali ini, Los Blancos akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu. Laga bertajuk El Clasico itu akan digelar pada Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024, waktu setempat atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jelang bentrokan, Real Madrid mendapatkan kabar buruk. Dua pilar utama mereka mengalami cedera sehingga akan absen melawan Barcelona. Kedua pemain tersebut adalah Thibaut Courtois dan Rodrigo. Mereka mengalami cedera saat membantu Real Madrid meraih kemenangan 5-2 atas Borussia Dortmund pada matchday 3 Liga Champions, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Lewat pernyataan resmi klub, Courtois dilaporkan mengalami cedera aduktor di bagian kaki kiri. Cedera ini memaksa kiper asal Belgia itu absen selama 2-3 pekan. Setelah menjalani tes terhadap pemain kami, Thibaut Courtois, oleh layanan medis Real Madrid, dia didiagnosis mengalami cedera otot aduktor di kaki kirinya. Perkembangannya akan dipantau, demikian bunyi pernyataan Real Madrid. Adapun Rodrigo mengalami cedera hamstring, absennya dua pemain tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi Real Madrid. Pasalnya, Courtois dan Rodrigo adalah sosok penting di skuad Carlo Ancelotti. Musim ini, sang kiper tampil sebanyak 12 kali dengan catatan 4 clean sheet. Sementara Rodrigo adalah salah satu anggota trisula lini depan Real Madrid bersama Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Winger timnas Brasil itu telah mencatatkan 13 penampilan dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Ancelotti harus segera mencari solusi dari masalah tersebut. Sebab, laga ini wajib dimanfaatkan Real Madrid untuk memangkas selisih poin dari Barcelona di puncak klasemen. Dikaitkan dengan Al Hilal, Vinicius justru tegaskan ingin bertahan di Real Madrid selamanya. Bintang Real Madrid Vinicius Junior menegaskan kesetiaannya pada Los Blancos di tengah kabar adanya ketertarikan dari klub Arab Saudi. Vinicius telah membantu Madrid memenangkan 13 gelar juara di berbagai kompetisi, di antaranya 3 gelar La Liga dan 2 gelar Liga Champions. Sekarang ini Vinicius Junior masih terikat kontrak dengan Real Madrid sampai 2027, meski demikian hal tersebut tak menghentikan adanya spekulasi soal masa depannya. Belakangan ini ada rumor bahwa klub Arab Saudi ingin merekrutnya. Klub tersebut kabarnya adalah Al Hilal. Mereka diklaim siap menggelontorkan banyak duit demi memboyong Vinicius. Kabarnya Al Hilal bersedia menebusnya dari Real Madrid dengan bandrol 167 juta pounds tahun 2025 mendatang. Langkah berani Al Hilal tak sampai di situ. Mereka siap menjadikan Vinicius sebagai pemain dengan bayaran termahal di dunia. Namun Al Hilal kini tampaknya harus gigit jari. Pasalnya Vinicius Junior menegaskan dirinya tak ingin meninggalkan Real Madrid.
Ancelotti selalu mengatakan bahwa saya masih punya banyak hal untuk diberikan. Saya berusia 24 tahun dan saya ingin tetap bersama Madrid selamanya, serunya pada Movistar. Saya ingin memberikan segalanya kembali kepada klub yang telah memberi saya begitu banyak hal, terang Vinicius. Real Madrid dukung penuh Kylian Mbappe di tengah investigasi kasus pemerkosaan di Swedia. Real Madrid saat ini memberikan dukungan penuh kepada bintang tim mereka, Kylian Mbappe, setelah ada media Swedia yang melaporkan pemain timnas Prancis itu sedang diselidiki terkait tuduhan pemerkosaan saat berkunjung ke Stockholm. Meskipun Real Madrid belum memberikan komentar resmi, sumber internal klub Spanyol itu menggambarkan tuduhan itu sebagai kebohongan terbesar dalam sejarah olahraga. Saat badai media ini berlangsung, Kylian Mbappe melanjutkan latihan bersama rekan-rekannya di Real Madrid. Pada kesempatan itu, klub tidak ragu untuk memposting foto dan video Mbappe, yang kabarnya sudah pulih dari rasa tidak nyaman di paha kirinya dan siap bermain di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe memilih untuk mengunjungi Stockholm bersama sekelompok teman, pada tanggal 9 Oktober dan meninggalkan kota tersebut pada tanggal 11 Oktober. Beberapa laporan media Swedia menyebut bahwa mereka mengunjungi sebuah restoran dan klub malam. Setelah surat kabar Swedia, Aftonbladet menjadi yang pertama mengungkapkan bahwa penyelidikan pemerkosaan telah dibuka. Kylian Mbappe mengklaim laporan tersebut sebagai hoaks di media sosialnya. Kylian Mbappe juga menyatakan bahwa ada hubungan antara tuduhan tersebut dan sengketa keuangannya dengan mantan klubnya, PSG. Sebuah sidang terkait kasus ini diadakan pada Selasa. Mbappe menyatakan, ini menjadi sangat bisa diprediksi, sehari sebelum sidang seolah-olah kebetulan. Jaksa Swedia hanya mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah dibuka tanpa menyebutkan nama Kylian Mbappe. Kuasa hukumnya, Marie-Alix Chanu-Bernard, mengungkapkan bahwa juara Piala Dunia 2018 itu tenang karena tidak melakukan kesalahan. Real Madrid masih mencari pengganti Kroos, gelandang berusia 24 tahun jadi target. Real Madrid harus menghadapi musim tanpa Toni Kroos setelah gelandang asal Jerman itu memutuskan untuk pensiun pada musim panas ini. Meski tidak ada pemain yang secara langsung direkrut untuk menggantikan Kroos musim panas lalu, Real Madrid berharap kombinasi Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, dan Aurelien Tchouameni dapat menutupi kekosongan tersebut. Namun, seiring berjalannya musim, jelas bahwa Real Madrid masih membutuhkan sosok kreator yang mampu mengatur permainan dari lini tengah, seperti yang pernah dilakukan Kroos. Menurut laporan dari Diario AS, Real Madrid kini menjadikan perekrutan gelandang tengah sebagai prioritas untuk musim panas 2025. Salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut adalah Vitinha dari Paris Saint-Germain. Vitinha, pemain asal Portugal berusia 24 tahun, memiliki kemampuan bermain lebih ke depan dan dianggap cocok untuk menggantikan peran Kroos dalam membangun serangan. Namun, Real Madrid menghadapi tantangan besar jika ingin merekrut Vitinha, mengingat dia masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2027. Selain itu, hubungan Real Madrid dengan agennya, Jorge Mendes, dikabarkan kurang baik, yang bisa menjadi kendala dalam negosiasi transfer. Sementara itu, meskipun Camavinga, Tchouameni, dan Valverde adalah pemain dengan talenta luar biasa, mereka belum mampu sepenuhnya mengontrol tempo permainan dengan cara yang sama seperti Kroos. Namun, kabar baik datang dari Dani Ceballos yang dipastikan sudah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kakinya. Kembalinya Ceballos diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi Carlo Ancelotti dalam meracik lini tengah, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengendalikan permainan meskipun sudah menurunkan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Luka Modric, Arda Güler, dan Brahim Diaz di berbagai kesempatan. David Beckham puji Jude Bellingham, dia memenangkan hati fans Real Madrid. Tidak banyak pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat di Real Madrid seperti Jude Bellingham pada musim lalu. Pemain asal Inggris ini, yang datang dari Borussia Dortmund, langsung membuktikan diri sebagai bagian penting dalam rencana Carlo Ancelotti, tidak hanya berhasil merebut gelar La Liga, tetapi juga Liga Champions dalam musim debutnya bersama Los Blancos. Dalam podcast 5 yang dipandu Rio Ferdinand, David Beckham memberikan pendapatnya tentang Jude Bellingham dan dampak yang telah diberikan pemain muda tersebut pada Real Madrid. Pemain seperti Jude, pindah ke Real Madrid di usia yang masih sangat muda, dan mampu melakukan apa yang telah ia lakukan di musim pertamanya, itu sungguh luar biasa, ujar Beckham.
Beckham juga mengagumi keputusan-keputusan besar yang telah diambil Bellingham selama karirnya yang masih singkat, yang terbukti selalu tepat. Ketika ditanya apa yang membuat Bellingham begitu dicintai di Santiago Bernabeu, Beckham menyatakan bahwa kualitas sang pemain tidak hanya terbatas pada kemampuannya di atas lapangan. "Saya rasa bukan hanya penampilan Jude yang membuat para pendukung Madrid dan Real Madrid begitu mencintai dirinya," kata Beckham. "Apa yang telah dilakukannya adalah datang sebagai seorang yang rendah hati, dan memang begitulah dia. Dia seorang pekerja keras, ingin belajar bahasa, dan dia seorang pemain yang luar biasa. Kerja keras yang dilakukannya dalam setiap pertandingan adalah hal yang sangat dihargai," ucap Beckham, yang juga pernah berseragam Real Madrid pada tahun 2003 sampai tahun 2007 ini.